Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat dan keselamatannya sehingga kelompok kami dapat membuat video untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Profession Etik. Adapun tema yang kelompok kami bahas yaitu tentang ethical issue in tourism atau etika dalam berpariwisata. Kelompok kami mengambil satu contoh kasus pada pembangunan hotel dan apartemen di warga Kawanguni yang mengakibatkan terusirnya secara fisik maupun sosial. Teman-teman juga bisa melihat link beritanya di PowerPoint yang kami cantumkan. Perkenalkan, nama saya Karisma Fani Nuraini dari kelompok 5 yang akan bertugas sebagai moderator untuk hari ini dan akan membimbing jalannya diskusi video. Adapun anggota kelompok saya yang beranggotakan Aldi Bima, Hikmah, Imadenanda, Sapna, dan Muklisin. Untuk penyampaian materi dari kronologi dan saya sendiri akan memulainya. Yang A yaitu kronologi. Studi kasus ini bercerita tentang pembangunan hotel dan apartemen di Padukuhan Kawanguni. 1. Bermula dari tingginya permintaan pasar dan kenaikan harga tanah yang mengakibatkan terjadinya pembangunan hotel, apartemen, dan usaha kos secara masif. Kemudian, dengan adanya pembangunan tersebut menyebabkan terjadinya fenomena gentrifikasi atau perubahan alih fungsi lahan. 3. Dikarenakan pembangunan yang menyebabkan terjadinya gentrifikasi, maka berdampaklah pada konflik perpecahan, krisis air, dan polusi suara. Di slide berikutnya yaitu ada tahap 1 atau identifikasi masalah. Menurut kelompok kami, pelaku tidak etisnya itu berada di pihak hotel dan apartemen sekitar Kawanguni. Rincian tindakan tidak etisnya yaitu pembangunan hotel yang mengakibatkan terjadinya gentrifikasi, krisis air, polusi suara, dan bahkan konflik perpecahan. Yang kedua, pembangunan hotel yang tidak menaati undang-undang tata ruang. Maka, pelanggaran utamanya pembangunan hotel yang tidak menaati undang-undang tata ruang yang mengakibatkan terjadinya gentrifikasi atau yakni ruang perkotaan yang cenderung menyediakan kebutuhan kelas atas dan menyingkirkan kelas bawah. Dan slide berikutnya itu tentang identifikasi pelanggaran etika berdasarkan prinsip normatif yang akan disampaikan oleh Aldi Bima. Di dalam slide 5 ini saya akan membahas mengenai pelanggaran etika berdasarkan prinsip normatif dan landasan hukum. Di dalam prinsip keadilan atau justice, prinsip ini menyatakan etis atau tidaknya berdasarkan hak dan kesetaraan. Bahwa hak setiap orang berhak untuk mendapatkan tempat hidup yang layak dan perlakuan yang sama antara masyarakat kelas atas maupun masyarakat kelas bawah. Di dalam kasus ini, pelanggaran etika terjadi ketika pembangunan hotel yang mengakibatkan tersingkirnya masyarakat kelas bawah. Dan kasus ini cenderung memberikan keuntungan terhadap pihak atas yang disebut dengan pihak hotel. Lalu, prinsip ini memiliki landasan hukum. Yang pertama, berdasarkan kasus ini maka berpedoman pada UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan bab 2 pasal 4. Yang kedua, dan UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang bab 2 pasal 2 mengenai asas dan tujuan. Lalu slide ke-6 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan penjelasan undang-undang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Bab 2 Pasal 4 yaitu kepariwisataan harus mampu meningkatkan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, melestarikan alam dan sumber daya. Sedangkan pada kasus Kawanguni, pembangunan hotel dan apartemen justru tidak menggunakan prinsip di atas dan lebih memberikan dampak negatif seperti terjadinya konflik sosial, masyarakat tidak sejahtera, krisis air, dan polusi suara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pada Bab 2 Pasal 2 huruf A, B, I, dan G tentang asas dan tujuan yaitu asas keterpaduan bahwa penataan ruang harus diintegrasikan di berbagai kepentingan baik itu lintas sektor wilayah, pemerintah daerah, masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan kasus tidak ada keterpaduan, hanya berada di sektor pemerintah dan pimpinan hotel saja.
selain asas keterpaduan pada huruf B, asas keseimbangan, yaitu harus ada kelestarian antara struktur ruang dan pola ruang, kehidupan manusia dengan lingkungan. Sedangkan di kasus Kawangwuni, pembangunan hotel tidak ada keseimbangan antara kehidupan manusia dengan lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imadenanda Anggara Putra. Saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab. Tahap kedua, faktor penyebab. Terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. 1. Tingginya permintaan pasar di Kabupaten Sleman. Yang kedua, kurangnya perhatian pada aspek manusia dan kehidupan sosial masyarakat dalam kebijakan pembangunan hotel. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor penyebab berdasarkan General Business Environment. Eksternal. 1. Indikasi izin pemantauan tanah atau IMB yang diduga melanggar undang-undang karena tidak dilengkapi dokumen lingkungan. Yang kedua, tidak adanya izin atau persetujuan masyarakat mengenai aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau AMDAL kepada hotel di Yogyakarta. Yang ketiga, aturan IMB jangka panjang yang dicabut semenjak tahun 2015. Yang keempat, melanggar mekanisme penerbitan izin, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan hidup atau UKL dan UPL. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk solusi faktor internalnya adalah yang pertama, mempersiapkan strategi yang solutif kepada permintaan pasar, seperti membuat SOP. Yang kedua adalah perencanaan pembangunan yang tetap dengan memperhatikan kehidupan sosial di dalamnya. Yang ketiga adalah pemerintah perlu membuat kebijakan pembangunan tata ruang dan wilayah yang lebih terpadu dengan mengambil perspektif dari masyarakat. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana solusi yang tepat untuk faktor eksternal yang nomor 1, yaitu landasan teori justik atau keadilan. Menurut kami, solusi yang tepat yaitu dengan cara pihak hotel lebih memperhatikan atau membuat dokumen lingkungan seperti yang tercantum dalam pasal 2 nomor 16 tahun 2012, yaitu seperti dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup, kemudian menganalisis dampak lingkungan hidup, dan rencana pengelolaan lingkungan hidup, serta rencana pemantauan lingkungan hidup. Kemudian untuk solusi faktor eksternal yang nomor 2 dan 4, pihak hotel lebih memperhatikan mekanisme tentang AMDAL sebagaimana sesuai dengan UU nomor 16 tahun 2012 dengan tujuan untuk menghindari masalah kedepannya dan untuk mendapatkan persetujuan masyarakat karena memperhatikan dampak pembangunan terhadap lingkungannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.